Yang harus dijalankan pertama adalah pelajaran sejarah yang benar. Pesan Megawati ke Ganjar membuat kaum pemalsu sejarah bangsa tidak akan bisa tidur nyenyak membayangkan seandainya Ganjar yang akan berkuasa. Itu Pak Ganjar nanti insya Allah kalau situ menang, ini didengar banyak orang. Yang harus dijalankan pertama adalah pelajaran sejarah yang benar. Pelajaran sejarah yang benar. Supaya apa? Bukan hanya di sini, tapi itu menjadi di sini. Termasuk juga pembelokan sejarah dari Silang. Jadi tokoh-tokoh Nusantara itu baik di Solo, misalkan Kanjeng Temenggung Sumodiningrat, Pangeran Diponegoro dan lain-lain, itu sudah mulai ada pembelokan sejarah dari Silang. Termasuk sejarah NU, sejarah Jatman, jadi oknum sejarah kemerdekaan RI, sejarah Islam masuk ke Nusantara, dan bahkan Wali Songo itu dibelokkan seakan-akan keturunan Yaman. Sekali lagi, kebenaran pasti menang. Satyam Eva Jayate. Ada kabar yang cukup menggembirakan bagi kita para pejuang pelurusan nasab dan sejarah leluhur bangsa. Setelah sekian lama kita berjuang sendirian tanpa ada satupun kekuatan besar yang selama ini berdiri di belakang kita. Keistiqomahan kita dalam berjuang akhirnya tidak dibiarkan sia-sia oleh Yang Maha Kuasa. Dijawab oleh Allah Ta'ala dengan adanya dukungan dari kekuatan besar yang saat ini menjadi kekuatan politik terbesar di Indonesia. Meskipun sebelumnya kita merasa pesimis karena Nahdlatul Ulama yang menjadi rumah besar kita, yang menjadi harapan bagi kita untuk melawan segala macam pembelokan nasab dan sejarah para leluhur bangsa, ternyata sangat tidak bisa diandalkan sebab para tokoh-tokohnya justru berdiri di belakang mereka. Pasang badan membela kaum yang jelas-jelas telah banyak membelokkan sejarah bangsa, memalsukan nasab dan makam para leluhur kita, dan bahkan membelokkan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Namun para tokoh dan pengurusnya seakan menutup mata, tidak pernah peduli dengan itu semua. Kita yang berjuang melawan pemalsuan nasab dan sejarah justru dimusuhi oleh mereka, bahkan dituduh sebagai pengadu domba dan pemecah belah antar ulama. Tapi biarlah jika memang itu yang menjadi pilihan mereka. Yang jelas kita bersyukur akhirnya semesta mendukung perjuangan kita. Dan itu terbukti semakin banyaknya orang-orang Nusantara yang sadar akan betapa pentingnya menjaga sejarah leluhurnya supaya tidak dirusak dan dibelokkan oleh orang-orang laknat yang ingin dipandang mulia oleh bangsa kita dengan cara membelokkan sejarah bahwa leluhur mereka lah yang berjasa besar membangun peradaban di atas bumi Nusantara. Kita pun semakin yakin bahwa semesta mendukung perjuangan kita setelah Presiden kelima putri sang pendiri bangsa memberikan pesan khusus kepada calon presiden yang diusungnya untuk memberikan perhatian paling utama terhadap kebenaran sejarah bangsa. Apa yang disampaikan oleh Ibu Mega kepada Ganjar Pranowo calon presiden yang diusungnya jelas memberikan harapan besar kepada kita supaya pemimpin Indonesia di masa depan adalah seorang pemimpin yang peduli terhadap sejarah para pendahulunya. Tidak seperti pemimpin sekarang yang justru mengistimewakan orang yang selama ini menjadi otak dari banyaknya pemalsuan sejarah, diberikan posisi yang tinggi sebagai penasehat pemimpin negara. Pesan dari Bu Mega kepada Ganjar untuk memberi perhatian utama tentang kebenaran sejarah jelas semakin memantapkan kita, masyarakat yang sadar akan pentingnya menjaga sejarah bangsa untuk mendukung penuh supaya dialah yang nantinya akan menjadi pemimpin di negara kita. Kita tidak peduli jika dikatakan oleh mereka bahwa isu nasab dan pemalsuan sejarah yang selama ini kita suarakan begitu kerasnya akan dianggap sebagai isu yang sengaja diangkat untuk kepentingan politik belaka. Yang jelas bangsa Indonesia sedang membutuhkan calon pemimpin yang berani bertindak tegas kepada siapapun mereka, orang-orang yang secara sengaja mengacak-acak sejarah kebesaran bangsa Nusantara.
Bahkan bukan cuma itu saja, selain karena bangsa ini memang membutuhkan seorang pemimpin yang bisa bekerja satset membawa negara mencapai masa keemasannya, bangsa ini juga sangat membutuhkan seorang pemimpin yang tahu dan peduli terhadap kondisi sosial masyarakat di negara yang dipimpinnya. Di mana negara yang katanya menjunjung tinggi hak yang sama setiap warga negara tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Ternyata di dalamnya sudah ada sejak lama satu golongan manusia yang menganggap golongan mereka adalah manusia paling mulia, yang mewajibkan golongan manusia lainnya untuk memuliakan golongan mereka. Pemimpin di masa depan harus tahu dan peduli terhadap kondisi sosial masyarakatnya, bahwa ada golongan manusia yang menganggap ras mereka adalah ras manusia paling mulia, sehingga anak-anak perempuan mereka diharamkan untuk dinikahi oleh manusia yang rasnya tidak sama dengan mereka, karena dianggap akan merusak garis keturunan mereka yang dianggap sangat mulia, yang tidak ada satu kelompok manusia pun yang bisa menandingi kemuliaannya. Dan ironisnya, di saat golongan tersebut mengharamkan anak-anak perempuannya dinikahi oleh orang-orang di luar golongan mereka, para lelakinya justru dengan bebas menikahi wanita-wanita dari kalangan manapun juga. Sungguh ini adalah sebuah perilaku yang luar biasa rasisnya, sehingga jika benar negeri ini menjunjung tinggi hak yang sama setiap warga negara, maka sungguh golongan mereka sangat tidak layak untuk tinggal di bumi Nusantara. Kalau orang itu waras, aturan dari mana ada aturan begini? Oh, kalau Habib itu boleh menikah dengan orang pribumi, dengan orang lokal, tapi kalau Syarifah nggak boleh tuh dinikahi orang pribumi. Itu saja sudah nggak ada keadilan seperti itu. Jadi mereka mengaku sebagai turunan Rasulullah yang semestinya menurunkan akhlak mulia, memberikan teladan akhlak yang mulia, tapi di masyarakat malah mengajarkan rasis, radikalisme, suka caci maki kebun binatang, dan perendahan-perendahan. Bahkan mereka itu, para wanita mereka itu haram dinikahi oleh keturunan yang di luar mereka. Andai kata ada pun itu juga ada yang dipaksa cerai. Jangan bangga ente kurang ajar sama Syarifah. Jangan bangga kawin Syarifah. Jangan bangga nikahi Syarifah. Oh, alhamdulillah anak punya istri Syarifah. Haji. Abang bapak Fatimah nangis ente bangga. Rasulullah marah ente bangga. Ada nggak yang kayak gitu? Ada? Kalau ada tempeleng, kalau ada tempeleng, kalau ada tempeleng. Nah, ini yang menjadi masalah. Karena nih bangsa kita ini tidak bisa direndahkan, didominasi oleh bangsa lain. Karena kita menolak rasisme dan radikalisme. Cukup sudah bangsa Nusantara direndahkan dan diinjak-injak harga dirinya oleh bangsa mereka, padahal golongan mereka hanyalah golongan kaum keturunan pendatang yang kakek moyangnya dibawa masuk ke bumi Nusantara oleh penjajah Belanda, menjadi pekerja kaum penjajah dalam menjajah leluhur kita, kaum pribumi Nusantara. Karena itulah di masa depan bangsa ini membutuhkan seorang pemimpin yang bisa menyelesaikan permasalahan ini semua. Dibuktikan secara sah apakah benar mereka adalah keturunan Rasulullah, baik secara kitab nasab maupun secara teknologi untuk mendeteksi genetika golongan mereka. Pemimpin di masa depan harus berani menindak siapapun orangnya yang sudah berani merubah sejarah bangsa, merubah nasab leluhur kita menjadi leluhur mereka, bahkan memasukkan kuburannya untuk melegitimasi kedustaan mereka dalam merubah sejarah leluhur kita. Dan yang tak kalah pentingnya dari itu semua, bahwa pemimpin di masa depan harus berani menertibkan golongan mereka, yang mana jika mereka mengaku sudah menjadi bagian dari bangsa Indonesia dan masih mau hidup di bumi Nusantara, maka wajib hukumnya bagi mereka untuk menghilangkan kasta sosial yang sudah dibangun kokoh sekian lamanya. Tidak lagi menganggap apalagi menyebarkan kepada umat Islam bangsa Nusantara bahwa golongan mereka adalah golongan dengan ras paling mulia yang tidak ada tandingannya dengan ras manusia manapun juga. Pemimpin di masa depan harus berani melakukan itu semua, dan jika golongan mereka menolak untuk melakukannya, maka pilihannya adalah supaya mereka angkat kaki dari bumi Nusantara.